Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah kita secara dalam talian. Saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai kita semua. Semoga melalui ibadah yang kita adakan pada hari ini akan memberi kita kekuatan, bahkan akan memperbaharui iman kita kepada Tuhan Yesus. Sempena menyambut Hari Bapa pada hari ini, saya bagi pihak jemaat dan pelayanan Wisdom SIB Ciras ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak, khususnya Bapak di SIB Ciras. Kiranya Tuhan memberkati agar menjadi bapa yang tegas, lemah lembut, kuat, berani, dan tidak berputus asa untuk terus memimpin keluarga dan anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Sebelum kita meneruskan acara ibadah pada pagi ini, saya ingin mengajak kita semua berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena berkat kemurahan-Mu. Sekali lagi pada hari ini kami dapat bersama-sama di dalam ibadah kami secara dalam talian. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau setia memelihara dan melindungi kami. Bahkan dalam ibadah kami pada hari ini juga, dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan menjamah, memimpin, bahkan Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami, agar kami tetap mengarahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap yang terlibat dalam pelayanan ini, bahkan apapun acara yang kami adakan, Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa pada hari ini sempena sambutan Hari Bapa, karena Engkau akan terus memberkati bapak-bapak yang ada, khususnya di SIB Ciras, agar terus menjadi pemimpin keluarga untuk hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, meminta, dan berdoa semuanya ini. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tegak selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati yang menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan.
kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita membuka Alkitab. Surat Kolose pasal 3 ayat 20 dan 23. Begini bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali pun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau pengharapanku. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalan-Mu, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita. Apa kabar? Saya harap kita sehat-sehat saja dan kami sekeluarga
puji syukur karena sampai hari ini kami keluarga sehat-sehat saja. Kiranya Tuhan terus memberkati kita melalui kesehatan untuk hari-hari yang seterusnya. Amin. Oke, seperti yang dimaklumkan untuk kita pada minggu ini merupakan Hari Bapa, dan kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Bapa untuk bapak-bapak yang ada di SIB Ceras. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Amin. Oke, sebelum kita terus dengan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat sekali lagi bertemu pada minggu ini ya Bapa. Bersyukur karena Tuhan telah memimpin dan menyertai kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar bahkan melihat firman-Mu Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, beri hikmat untuk kami Tuhan, supaya kami terus mengerti apa yang dikatakan oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan dalam doa. Amin. Oke, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang telah membawa kita di dalam pujian penyembahan sebentar tadi. Bahkan firman Tuhan yang dibacakan oleh anak kita Lian, kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan kita. Amin. Oke, kita terus dengan ayat firman Tuhan. Mari bersama saya kita buka di dalam Kolose 3 ayat 19 sampai 21. Kolose 3 ayat 19 sampai 21. Oke, begini firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat terakhir. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawa hatinya. Sekali lagi, ayat terakhir. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawa hatinya. Tema yang saya angkatkan untuk kita pada pagi ini yaitu Bapak yang tegas dan lemah lembut. Bapak yang tegas dan lemah lembut bukanlah hal yang mudah. Pribadi yang mana cenderung Anda punya. Yang pertama yaitu kasih. Terlalu kasihan, sikap sukar berkata tidak. Yang kedua, disiplin ataupun kontrol, banyak berkata tidak, peraturan yang harus diikuti. Setiap orang selalu punya kecenderungan ke arah salah satu sisi. Kolose 3 menyatakan bapak-bapak dan orang tua supaya tidak menyakiti hati anak dengan cara didik kita. Efesus 6 juga berkata yang serupa bahwa kita harus mendidik anak tapi jangan sampai caranya salah. Saya pun tengah banyak belajar bagaimana seharusnya mendidik anak. Karena itu marilah kita sama-sama belajar bagaimana cara kita mendidik anak. Ibrani 12 menyatakan betapa Tuhan yang memberi disiplin pada anak-anaknya, dan itu karena kasih-Nya. Jadi ketika berbicara soal disiplin, itu karena Tuhan yang memberi contoh
pada kita. 1 Korintus 2 juga menyatakan betapa banyak jemaat Korintus yang mati karena tidak menghargai Tuhan dan didisiplinkan. Dalam Alkitab ada 2 cerita yang dapat kita pelajari mengenai kegagalan sebagai seorang ayah dan akhirnya menghancurkan hidup anak-anaknya. Yang pertama kita lihat yaitu kegagalan Eli. 1 Samuel 2 ayat 12 di sana menyatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Di sana menyatakan anak Eli tidak mengindahkan Tuhan, tidak mengenal dan tidak takut pada Tuhan. Mereka punya posisi sebagai imam, tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah. Mereka melayani tapi motivasi untuk kepentingan diri sendiri. 1 Samuel 2 ayat 29 di sana menyatakan Imam Eli ayahnya juga melakukan hal yang sama, punya kepentingan diri sendiri. Di tengah situasi seperti ini, Imam Eli salah karena tidak memberi disiplin pada anak-anaknya. Ia membiarkan anak-anaknya hukumannya ialah dikatakan anak-anaknya akan meninggal dan seluruh generasinya tidak akan melayani lagi di bait Allah. Apa kegagalan Imam Eli? Yaitu kita lihat di sana, kegagalan Eli ialah karena tidak tegas. Contoh yang kedua kita lihat yaitu kegagalan Daud. 2 Samuel pasal 13 ayat 21 sampai 22. Di sana dikatakan Daud adalah raja yang bijaksana dan banyak hal yang baik yang kita dapat pelajari dari Daud. Tapi dia punya satu kelemahan, yaitu orang tua yang dicatatkan di dalam Alkitab, yaitu Daud pun kurang berani, kurang tegas dan kurang disiplin kepada anak-anaknya. Kebencian Absalom akhirnya membunuh Amnon karena Amnon memperkosa adik Absalom yaitu Tamar. Pada akhirnya ia pun sampai melakukan kudeta pada ayahnya Daud. Menurut hukum Taurat yang ada di imamat, Amnon harus dipanggil Daud untuk dihukum mati, tetapi Daud tidak melakukannya. Hanya disebutkan Daud hanya marah. Hanya Absalom yang membunuh Amnon. 1 Raja-Raja 1 ayat 6 di sana menyatakan Daud sudah tua dan akan meninggal dunia. Adonia yang ingin menjadi raja lalu melakukan hal yang tidak berkenan dan kurang ajar. Itu terdapat di dalam ayat kelima, karena Absalom dan Amnon sudah tidak ada. Sampai Nabi Nathan yang harus menasihati Betseba untuk memberitahu Daud bahwa Salomo lah yang sudah dinyatakan untuk menjadi raja. Tetapi Daud membiarkan Adonia melakukan hal itu. Akhirnya perang saudara terjadi lagi dan akhirnya Salomo harus membunuh Adonia.
kita dapat lihat kegagalan Daud, yaitu Daud salah karena tidak tegas dan tidak mendisiplinkan anaknya ketika salah. Itu contoh yang dapat kita lihat mengenai kegagalan sebagai seorang ayah. Seterusnya, poin yang seterusnya kita lihat yaitu 4 kemungkinan sikap menjadi orang tua. Yaitu yang pertama yaitu pemanja, seorang yang manja. Kita lihat yaitu kasih banyak, disiplin sedikit. Kasih yang terlalu banyak tanpa disiplin. Kalau kita saat ini sudah manja, kalau bapak saat ini sudah manja, janganlah menyalahkan orang tua kita. Mulailah untuk belajar. Dan yang kedua kita lihat yaitu penyanyi. Kasih sedikit, disiplin sedikit, yaitu orang tua yang tidak punya waktu untuk anaknya dan hanya untuk memberikan uang tetapi tidak memberikan nilai hidup yang baik untuk anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemaksa. Kasih sedikit, disiplin banyak. Umumnya anak-anak yang akan menjadi pemberontak pada akhirnya. Dan yang keempat kita lihat yaitu pemimpin. 100% kasih, 100% disiplin. Inilah yang terbaik yang kita sebagai orang tua lakukan, sama seperti Tuhan kita Yesus yang mengasihi dan juga mendisiplinkan kita sebagai anak-anaknya. Kita harus menjadi orang tua yang pemimpin, yang tahu bila waktu harus mengasihi dan bila waktu harus mendisiplinkan anak kita. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan Bapa, yaitu tujuan ayah sebagai ketua di dalam rumah, di dalam keluarga Anda. Dan poin yang seterusnya kita lihat yaitu apa yang harus Bapak lakukan supaya Bapak dapat mendisiplinkan anak tanpa melukai hati anak adalah yang pertama yaitu mengeratkan hubungan keluarga. Itu yang pertama. Hubungan dengan keluarga harus diperdekatkan dan dikuatkan setiap hari. Relasi mempengaruhi sampai sejauh mana Anda bersikap. Lihat Ibrani pasal 12 ayat 6, di sana menyatakan untuk kita yaitu mengasihi dan disiplin. In general, saat berteman, saat Anda tidak dekat, Anda tidak akan dapat memberi kritikan. Karena itu akan jadi masalah dan tersinggung. Sama halnya dengan anak, kalau hubungan jauh dengan anak, yaitu tidak pernah bagi waktu dan selalu orang tua berkata tidak dan tidak mendisiplinkan, maka akan ada masalah di dalam keluarga. Karena itu pentingnya mengeratkan hubungan antara keluarga.
Yang seterusnya kita lihat yang kedua, yaitu bijak bagaimana Anda memberi nasihat atau disiplin. Waktu Anda tegas pada anak, Anda harus hati-hati karena Kolose berkata jangan sampai kita menyakiti hati anak kita. H. Norman berkata cara Anda menyampaikan bimbingan yang benar mempengaruhi bagaimana anak Anda menerimanya. Cara kita memberikan nasihat masuk ke dalam anak atau teman ataupun siapa-siapa saja akan punya pengaruh apakah itu diterima atau tidak. Karena itu janganlah jemu-jemu untuk membangun anak kita dan penting untuk konsisten dan tidak mudah menyerah untuk terus mendidik anak-anak, karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengasihi dan mendidik anak-anaknya. Yang terakhir kita lihat yaitu harus menjadi contoh dalam kehidupan sehari-harian. Timotius disuruh memberikan teladan biarpun dia masih muda. Anak-anak mungkin tidak mendengarkan nasihat Anda sebagai bapak, tetapi mereka akan meniru karakter kita, sikap dan gaya hidup kita sebagai orang tua. Inilah yang sebenarnya menakutkan kita, karena mereka anak meniru apapun biarpun itu hal yang negatif. Coba lihat diri kita saat ini dan juga orang tua kita, seberapa jauh kita meniru orang tua kita yang sudah bersama kita bertahun-tahun. Biar positif, baik positif maupun negatif, tapi janganlah menyalahkan orang tua pada saat ini, tapi fokuslah apa kelemahan yang harus Anda ubah, karena kalau tidak nanti Anda pun dapat mempengaruhi anak-anak Anda di kemudian hari. Menjadi seorang ayah adalah satu kesempatan yang mulia, tapi di tengah kesempatan yang besar ini ada juga risikonya. Karena itu marilah bapak-bapak ataupun wira-wira yang ada bangkit dan jadilah ayah yang baik untuk anak-anak dan keluarga Anda. Oke, itu sedikit firman Tuhan yang kita dapat belajar pada hari ini. Kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami lihat sebentar tadi ya Tuhan Yesus. Khususnya pada pagi ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi bapak-bapak yang ada di gereja-Mu, SIB Ceras. Mari ya Tuhan, Kau terus memberkati mereka, beri hikmat untuk mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat membangun keluarga mereka ya Bapa. Bahkan berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka Tuhan, biarlah mereka terus mendapat kekuatan pada Engkau untuk dapat mencari berkat-berkat Tuhan yang mereka cari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah bersama kami dari awal, pertengahan hingga selesainya pertemuan kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, itu sedikit firman Tuhan yang untuk kita pada hari